Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Ghazani Handoyo dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Matematika, akan sedikit meresum tentang kegiatan PBAK yang dilaksanakan pada 31 Agustus hingga 1 Desember. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.749 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut dibagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humanoria sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 108 siswa. Pada materi pertama yang dibawakan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terdiri dari 7 fakultas, yakni Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, dan Fakultas Tarbiyah. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa award, program studi internasional, dan lain-lainnya. Upaya internasionalisasi yang dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, rumah moderasi agama, beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 hingga 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan program studi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, dan e-learning. Kemudian, untuk sistem SIAKAT, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September hingga Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK akan sangat berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Pada materi yang kedua, yang dibawakan oleh Dr. Haji Ahmad Fatih Yasin, yang membicarakan tentang kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri, baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang.
Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berpikiran islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara yang sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250. Maka dari itu, janganlah kita menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus juga menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, kita juga bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi, saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan dengan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan dengan ilmu agama. Kini, Indonesia masih pandemi. Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Selanjutnya adalah kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang dibawakan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid. Beliau dulu adalah alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekarang telah menjadi DPR RI. Dosen tidur nggak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya udah diwakili saja sama DPR. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat dan harus melayani rakyat. Saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak hal oleh UIN. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMC dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang kalau saya adalah alumni dari UIN Malang agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci dari menanggulangi COVID-19 ini adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah. Susah gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua juga turun. Semua negara turun. Tapi kita juga sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya
Daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadinya inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK dan sejak awal 2021 tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu, kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota, data internet, dan bantuan subsidi atau BLT. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, dan November sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa tetap tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi heksahelix agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini adalah tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka ia akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah yang pertama, kemajuan teknologi, yang kedua, agama, dan yang ketiga adalah pemasaran. Peran dan peluang UIN dalam hal ini adalah yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua, link dan match dengan sektor industri, yang ketiga, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, dan yang keempat, epicentrum ajaran agama eksklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul dalam pandemi ini adalah yang pertama, keunggulan moral dan spiritual, yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan, yang ketiga, memiliki digital passion, dan yang keempat, kesolehan atau peduli pada sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau dikuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Jadi mahasiswa UIN, kita juga harus punya 2 arus besar, yakni adalah Sunni dan Syiah Islam. Social blending seperti Islam liberal, sekuler pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa sih moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah dan berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis yaitu Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Yang pertama karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Dan yang keempat adalah ideologi bangsa Pancasila dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Nah, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, adalah dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia
serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil, politik Deposim dan Hiporsari. Peran mahasiswa UIN Malang dalam hal ini adalah mahasiswa harus menerapkan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendefinisiasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas secara akademik, religius, dan berkebinekaan. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.